Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai 28, dilanjutkan ayat 34 sampai 36. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerah. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat memasuki masa Advent untuk kita semua. Selamat. Masa Advent adalah masa persiapan khusus bagi kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan dia yang datang adalah seorang pribadi yang sangat spesial. Dia yang adalah mengasihi kita, bahkan kemudian bukan hanya lahir di tengah-tengah kita, tetapi dia yang mengorbankan nyawanya untuk kita. Dan kedatangan Tuhan yang kita rayakan dalam masa Advent hendaknya dipersiapkan dan diterima dengan persiapan yang luar biasa. Kiranya dalam hati kita juga ada rasa rindu akan kedatangan Tuhan. Seperti seorang fakir, kalau datang seorang yang dikasih, pasti malam juga dia tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang mau supaya cepat berjumpa. Sebenarnya perasaan manusiawi ini juga kiranya ada dalam diri kita sepanjang masa ini, bahwa kita ada kerinduan supaya tanggal 25 Desember nanti bahwa dia akan datang. Ada rasa kangen spiritual dalam diri kita. Tapi kalau biasa-biasa saja itu tanda bahwa kita tidak mencintai dia yang datang. Tidak. Biasanya, dan mudah-mudahan selama masa Advent ini kita bisa menumbuhkan rasa kangen spiritual ini, bahwa kita sungguh-sungguh rindu, kangen supaya Tuhan datang kepada saya. Karena dia adalah pribadi yang spesial, dia yang mengasihi kita, dan juga kita mau supaya kita juga terus belajar untuk mencintai dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan kedatangan Tuhan bukan hanya pada untuk tanggal 25 Desember, apa yang karena Yesus telah lahir di tengah-tengah kita, apa yang terjadi pada masa lampau, tapi kita juga merayakan kedatangan Tuhan yang selalu hadir dalam diri kita. Masa Advent adalah masa khusus bagi kita untuk lebih peka akan kehadiran Tuhan yang setiap hari, entah di biara, entah di rumah keluarga, entah di kos, entah di mana saja. Kesempatan masa Advent adalah mengaktifkan perasaan ini, bahwa Tuhan selalu hadir kapanpun dan dimanapun pada saat ini dalam hidup kita. Dan Advent juga mempersiapkan kita untuk kedatangan Tuhan di akhir zaman, masa depan. Ini 3 dimensi waktu yang kita rayakan dalam masa Advent, masa lampau, dan masa sekarang, serta juga masa depan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa gagasan dari firman Tuhan pada hari ini terkait bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Tuhan dalam masa Advent ini. Yang pertama, dalam bacaan pertama digarisbawahi bahwa Allah itu setia pada janji. Meskipun manusia berdosa, meskipun manusia seringkali ingkar janji, tapi Allah tetap setia. Dia tetap datang untuk menyelamatkan manusia. Dia yang datang adalah
tunas keadilan yang membawa keadilan dan keselamatan bagi semua orang. Kesetiaan Allah itu jauh lebih besar daripada ketidaksetiaan atau dosa manusia. Yang kedua, bahwa seperti yang dikatakan dalam bacaan kedua, daya transformasi itulah yang menjadi kekuatan dari kedatangan Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan datang, Dia membuat manusia berlimpah dalam kasih setia dan juga menguduskan agar setiap orang itu tidak bercacat dan berkenan bagi Allah itu sendiri. Dan yang ketiga, seperti dalam bacaan Injil, kedatangan Allah itu membebaskan kita. Katakan dalam Injil tadi bahwa bangkitlah dan angkatlah kepalamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Allah yang akan datang adalah Allah yang membebaskan kita dari berbagai perbudakan, berbagai macam belenggu, godaan, krisis, tantangan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita diajak untuk mengangkat muka, sebab Kristus sendirilah yang datang untuk membebaskan dan menyelamatkan kita. Dan bacaan Injil juga mengajak agar kita tetap mengangkat muka untuk menyambut kedatangannya. Maka perlu dalam masa Advent ini kita terus berkanjang dan tekun dalam doa. Hanya doa yang membuat orang bisa kuat untuk tetap sabar dan melewati berbagai cobaan dan godaan dalam hidupnya, dan pada akhirnya bisa menyambut kelahiran Tuhan dan kedatangan Tuhan dalam dirinya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan pada hari Minggu acara ini, baik bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil, semuanya bernadakan harapan. Ajakan agar dalam hidup kita selama masa Advent ini kita terus membangun harapan dalam Tuhan. Lilin yang kita telah nyalakan tadi dalam lingkaran lilin Advent biasa disebut lilin hari Minggu pertama, Minggu Advent pertama ini biasa disebut lilin harapan. Nanti hari lilin yang kedua nanti disebut lilin kesetiaan dan cinta, yang ketiga nanti lilin sukacita atau BDT, dan yang keempat nanti adalah lilin damai. Hari ini kita menyalakan lilin yang pertama, yakni lilin harapan. Dan firman Tuhan pada hari ini selalu bernadakan harapan dan mengajak kita untuk menyalakan diri kita dalam pekan ini dengan harapan yang kuat di dalam Tuhan itu sendiri. Kita diajak untuk selama masa Advent ini juga untuk melingkari atau menghidupi secara Advent kita dengan harapan, dengan kasih setia, sukacita dan damai. Dan melalui lilin yang pertama ini, Minggu Advent yang pertama ini, kita diajak untuk terus berkanjang di dalam harapan akan kelahiran dan kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Dan harapan yang bagaimana yang kita bangun agar kedatangan Tuhan itu membawa kebebasan dan sukacita bagi kita. Yang pertama, dalam terang bacaan pertama tadi, kita hendak menyadari bahwa Allah itu tetap setia mengasihi kita meskipun seringkali tidak setia. Apapun kelemahan kita, apapun dosa kita, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap mencintai kita. Itulah harapan. Biar hari-hari kemarin sebelum masa Advent kita ini hidup tidak jelas. Ada begitu banyak kesalahan dan dosa yang telah terbuat, entah dalam biara, entah di keluarga, entah di kos, entah di dapur atau di mana saja. Masa Advent adalah masa supaya kita percaya bahwa apapun dosa saya, apapun kelemahan saya, Tuhan tetap mengasihi saya. Dan itulah orang harapan. Dalam masa Advent kita diajak untuk berpikir positif, optimis dalam hidup kita. Karena Tuhan yang akan datang adalah Tuhan yang mengasihi kita, yang melampaui segala keterbatasan dan dosa-dosa kita. Yang kedua, harapan itu berarti kita mau selama masa Advent ini, bagaimana dalam pesan bacaan kedua, terus berlimpah dalam kasih, hidup saling mengasihi satu sama lain, dan berusaha untuk menguduskan diri kita tidak bercacat. Kita diajak untuk terus dan yakin bahwa selama masa Advent kita mampu untuk terus menguduskan diri kita dan hidup tanpa celah di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga ada harapan ini, lilin harapan ini juga mengajak kita untuk mengangkat muka, sebab penyelamatan kita sudah dekat. Mungkin selama ini kita sering menunduk atau membungkuk karena berbagai macam persoalan dalam hidup, mungkin kesulitan dan tantangan. Kesempatan masa Advent adalah kita mengangkat muka untuk
untuk menyambut kedatangan Tuhan, mengangkat muka untuk bisa melihat ke atas, fokus kepada Allah yang adalah sumber keselamatan kita. Kita diajak untuk lebih berani dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup kita, sehingga pada akhirnya kita boleh menyambut dan menerima Tuhan dengan penuh sukacita. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak sebagaimana tema di depan untuk mengangkat muka selama saat ini, dan karena penyelamatan kita sudah dekat. Dan mengangkat muka itu adalah tanda bahwa orang berani, orang siap sedia apapun kesulitan dalam hidupnya, dia tetap kuat. Mengangkat muka juga berarti kita memprioritaskan hal-hal penting dalam kehidupan kita. Masa Advent adalah ajakan untuk lebih fokus pada hal-hal penting. Biasanya kalau kami yang berjubah ini, hal mengangkat muka dalam konteks kami adalah apa yang menjadi hakikat, apa yang menjadi fundamental dalam kehidupan kami. Studi, doa, kaul, pelayanan, itulah hal-hal yang fundamental. Maka perlu diangkat kembali dalam masa akhir ini agar memprioritaskan hal penting. Atau teman-teman yang kuliah, mengangkat muka dalam arti mengangkat kembali hal-hal penting yang selama ini diabaikan. Misalnya yang menjadi hal penting dalam berkuliah adalah studi, maka selama masa akhir adalah diangkat kembali hal-hal penting itu agar kita boleh menemukan kedamaian dan sukacita, terutama keberhasilan dalam hidup kita. Kita diajak untuk mengangkat muka, terutama melihat hal penting Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin ini menjadi ajakan kita bagi kita dalam minggu Advent yang pertama ini. Kita diajak untuk terus membangun harapan dalam hidup kita, menyalakan lilin harapan. Kita berharap bahwa apapun keterbatasan dan kelemahan kita, Tuhan selalu setia terhadap janjinya. Dia selalu mengasihi kita. Kita dalam pengharapan ini kita juga mau selama masa Advent ini menguduskan diri kita, membuat hidup kita semakin baik dan berkenan bagi Tuhan. Dan harapan ini juga membuat kita untuk berani mengangkat muka dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya Tuhan yang akan datang itu sungguh-sungguh membebaskan dan menyelamatkan kita. Marilah kita mohon Tuhan agar kita bisa menjalankan masa Advent ini sebagai masa yang sangat berrahmat bagi kita. Dia bagaikan hujan yang mungkin menyegarkan dan menyuburkan hidup kita yang selama ini mungkin terlalu gersang, terlalu tandus, sehingga pada akhirnya hidup kita terus disegarkan dan pada akhirnya bisa menghasilkan buah-buah bagi diri kita dan bagi sesama kita. Mari kita bersama Bunda Maria dalam masa Advent ini kita berjalan bersama agar kita terus mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.